Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam materi PPKN kelas 8. Sebelumnya anak-anakku yang sekalian, tentunya dalam keadaan sehat, bukan alhamdulillah sehat semua, karena di masa pandemi sekarang ini kita harus giat-giat untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan memakai masker, karena kalau tidak seperti itu berbahaya untuk kamu semua. Diadakannya belajar dari rumah itu juga karena kesehatan kamu supaya sehat terus, tidak terjangkit oleh virus corona. Nah, untuk materi pada kesempatan kali ini adalah makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini nanti tentang makna perjuangan kebangkitan nasional dalam perjuangan Republik Indonesia ini kita bahas bersama-sama. Tentunya yang pertama-tama yaitu kita pada kesempatan ini tentunya jangan lupa untuk selalu belajar membaca di rumah materi yang kamu miliki. Dan untuk saat ini yang kita bahas adalah makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga sebelum saya ajarkan seharusnya kamu sudah baca dulu. Dalam materi ini nanti akan ada 3 pembahasan secara singkat, yaitu pembahasan asal-usul kebangkitan nasional. Yang kedua, berdirinya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Yang ketiga, makna dan arti kebangkitan nasional. Untuk ketiga pembahasan ini tentunya sambil kamu lihat video ini kamu membaca di rumah, karena nanti di akhir tugas kamu akan saya suruh memberi tanggapan dan rangkuman dari materi yang saya sampaikan secara singkat ini. Kalau materi yang saya sampaikan singkat, tentunya kamu akan memberikan tanggapan yang tidak sesingkat saya, harus lebih detail lagi. Dari mana sumbernya? Ya kamu dari baca-baca buku PPKN ataupun lembar kerja yang sudah kamu miliki. Asal-usul kebangkitan nasional. Yang pertama, bahwa pemikiran kebangkitan nasional itu diawali dari para alumni dan mahasiswa Stovia. Apa Stovia itu? Stovia adalah sekolah zaman Belanda, yaitu School tot Opleiding van Industrieartsen. Ya, di sekolahan Stovia tersebut banyak berkumpul warga pemuda-pemuda Indonesia dari beberapa daerah. Mereka berkumpul jadi satu sekolah, padahal sekolah itu milik Belanda, tapi mereka berpemikiran bahwa kita harus bangkit dari penjajahan Belanda. Walaupun sekolah milik Belanda, nah itulah bagusnya sekarang. Dan di era sekarang hal-hal seperti itu juga masih dibutuhkan di era sekarang ini. Karena apa? Pemuda di mahasiswa ataupun pelajar itu harus kritis kepada siapapun. Makanya ada beberapa demo kamu juga ya nggak usah ikut, di rumah saja karena masih pandemi, tapi harus paham mengapa kok mereka demo. Dari pemikiran tersebut yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Susodo memberikan gagasan kepada teman-teman alumni dan para mahasiswa ataupun pelajar yang ada di Stovia tentang pentingnya pergerakan dan komitmen untuk mencapai kemerdekaan. Mereka berpikir kalau mencapai kemerdekaan sendiri-sendiri tidak mungkin bisa. Harus apa? Harus secara organisasi. Maka mereka berkeyakinan dengan organisasi bisa melawan penjajah. Lah, organisasi mereka yang terbentuk sebelum ini, mereka melihat ada beberapa daerah yang sudah mendirikan organisasi tapi masih bersifat kedaerahan, yaitu Serikat Dagang Islam atau bahkan disebut Serikat Islam dan Industri Partai. Ini adalah cikal bakal organisasi
organisasi yang akan dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirowisodo. Para bangsawan juga ikut andil dalam kesempatan kebangkitan nasional. Di sini ada beberapa contoh bangsawan yang nanti mungkin kalau pembahasan ke depan para bangsawan tersebut juga menjadi pengurus. Salah satunya adalah Raden Adipati Tirtokusumo dan Pangeran Arya Natadirojo. Pembahasan yang kedua adalah berdirinya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Nah, organisasi ini berdiri dari beberapa pemikiran mahasiswa tersebut, berdirilah Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 5 Oktober 1908. Apa tujuannya? Tujuan Budi Utomo yaitu kemajuan selaras untuk negara dan bangsa dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri ilmu pengetahuan serta seni budaya bangsa Indonesia. Itu ya. Setelah tujuan tersebut dikumandangkan ke beberapa pemuda, akhirnya kongres pertama pada tanggal 5 Oktober 1905 diadakan. Di kongres pertama tersebut memutuskan tujuan Budi Utomo dibentuk yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri ilmu pengetahuan dan seni budaya bangsa Indonesia. Budi Utomo pada kongres tersebut diputuskan berpusat di Yogyakarta. Kepengurusannya adalah sebagai ketua Tumenggung Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, itu sebagai ketuanya. Terus kegiatan Budi Utomo adalah pendidikan dan kebudayaan. Wilayah pergerakannya adalah Jawa dan Madura. Yang terakhir, Budi Utomo tidak berpolitik, dia hanya organisasi kemasyarakatan. Pembahasan yang ketiga adalah makna dan arti kebangkitan nasional. Di sini arti kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Maka maknanya seperti itu. Jadi maknanya, saya ulangi sekali lagi, makna di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. Ini maknanya, artinya. Terus makna kebangkitan nasional adalah perekatan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia diwujudkan dengan ikrar Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda berjuang bersama untuk kemerdekaan. Jadi maknanya adalah perekatan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Itu makna dari kebangkitan nasional. Saya ulangi sekali lagi, arti kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di mana pemikiran sebelumnya belum pernah muncul pada masa penjajahan. Yang kedua, makna kebangkitan nasional adalah perekat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia dalam mewujudkan ingkar Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pemuda pada masa itu. Jadi mewujudkan perilaku, semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan, yaitu satu, cinta tanah air. Kita harus mencintai tanah air supaya tanah air kita bermartabat, adil dan makmur. Nomor dua, membina persatuan dan kesatuan. Ini maknanya kebangkitan. Kalau tidak bersatu dan kesatuannya tidak utuh, tentunya tidak akan bisa bergerak untuk mencapai kemerdekaan. Rela berkorban para pemuda zaman dahulu untuk membentuk suatu organisasi. Budi Utomo itu pengorbanannya luar biasa, biaya, harta, benda dan sebagainya. Nomor 4, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Mereka adalah mempersatukan budaya-budaya yang ada di Jawa dan Madura untuk bersatu, untuk membangkitkan semangat mereka akhirnya memperjuangkan kemerdekaan. Nomor 5 adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia.
Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi, sikap tidak saling menyalahkan, sikap tidak saling menghujat. Demi untuk apa? Untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Demikian tadi pembahasan singkat. Tentunya untuk pertemuan yang akan datang kamu harus memberikan suatu ringkasan atau tanggapan tentang materi yang saya sampaikan. Dengan cara kamu juga membaca buku di rumah dengan membaca materi yang kamu miliki atau lembar kerja atau apapun atau online atau kamu di web dan sebagainya. Demikian tadi materi kesempatan pagi hari ini. Bila ada yang salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.